Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan itu dijalankan dengan proses. Demikian juga dengan kehidupan rohani. Saudara, kehidupan rohani itu dijalankan dengan proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, semua orang pada umumnya lebih menyukai sesuatu yang sudah jadi, karena sudah dapat dinikmati. Atau pada umumnya orang memberikan aplaus kepada orang yang sudah menuntaskan sebuah proyek daripada mereka yang sedang mempersiapkan proyek itu untuk berjalan. Saudara, banyak orang lebih memberikan apresiasi kepada hasil daripada kepada proses jerih untuk mencapai hasil itu. Di dalam pekerjaan Tuhan, maka setiap orang percaya itu memiliki panggilannya dan kepercayaan yang dari Tuhan. Saudara, tidak semua orang percaya itu mengerjakan pada bagian akhir, atau pada bagian hasil, atau pada bagian puncaknya. Melainkan saudara, banyak orang percaya yang melakukan pekerjaan yang merupakan persiapan demi persiapan, yang tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Saudara, apakah kita yang melakukan persiapan-persiapan itu kita lakukan dengan passion yang sama dengan orang yang sedang menuntaskan sebuah pekerjaan pada puncaknya? Saudara, mari kita membaca 1 Tawarikh pasal 22. Lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allah kita dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel, lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai, juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya, dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya, sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Kemudian dipanggilnya Salomo anaknya, dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Kata Daud kepada Salomo anaknya, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Tetapi firman Tuhan yang datang kepadaku demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah ke hadapanku. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu, ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaan Israel sampai selama-lamanya. Maka sekarang hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian, dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahkannya lagi. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan, emas, perak, tembaga, dan besi yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya. Katanya, bukankah Tuhan Allahmu menyertai engkau dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru?
Sungguh ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud mempunyai obsesi untuk membangun rumah bagi nama Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan Raja Daud membangun rumah Tuhan. Melainkan Tuhan akan memakai anaknya, yaitu Salomo. Saudara, bacaan firman Tuhan hari ini memberikan inspirasi kepada kita. Yakni dari sikap Raja Daud yang tidak tawar hati. Atau merasa tidak dihargai. Melainkan ia melakukan apa yang dapat ia lakukan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, mari kita mengerjakan bagian yang dipercayakan Tuhan kepada kita, sebab generasi selanjutnya akan meneruskan pekerjaan itu. Saudara, firman Tuhan berkata, karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Ayat 8-9. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian. Telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku. Sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu, ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekelilingnya. Ia akan bernama Salomo, sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Ayat 18. Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk di hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan dari firman Tuhan, maka Tuhan tidak berkenan Raja Daud yang mendirikan rumah Tuhan. Dan alasannya jelas, karena di tangan Raja Daud banyak peperangan dan pertumpahan darah. Dan saudara, Tuhan ingin Salomo yang membangun rumah Tuhan. Namun yang sangat menarik dan sangat indah adalah bagaimana sikap Raja Daud. Saudara, Raja Daud, kalau dapat disebut, dia seorang yang sebetulnya memiliki jasa, bukan? Dia yang membuat peperangan itu terjadi dan semuanya tunduk kepada dia. Sehingga lingkungan sekitar teritorial Israel menjadi aman. Karena lingkungan bangsa-bangsa menjadi budak daripada Raja Daud. Bukankah Raja Daud yang mengumpulkan harta benda? Saudara, Raja Daud bisa menjadi kecewa. Raja Daud bisa menjadi marah. Jikalau dia memperhitungkan segala sesuatu sebagai jasa daripada dia. Namun ketika kita baca firman Tuhan, Raja Daud tidak demikian. Malah Raja Daud mempersiapkan segala sesuatu agar Salomo dapat membangun rumah bagi Tuhan. Raja Daud, dia sebagai orang yang mempersiapkan segala sesuatu. Dan Salomo yang menuntaskannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan, ada masa-masa persiapan, ada masa-masa penuaian. Ada masa-masa di mana Tuhan memanggil seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Dan tidak atau belum tuntas dan akan dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Dan saudara, kita harus ingat, pekerjaan Injil
itu akan terus berjalan sampai Tuhan Yesus datang. Dan Tuhan memakai tiap masa dengan misi Injil, dengan setiap orang-orang akan dipakainya. Dan saudara, itu bagaikan tongkat estafet yang harus terus berjalan. Generasi kita belum tuntas pekerjaan Tuhan akan dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Generasi selanjutnya belum tuntas menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Generasi selanjutnya akan melanjutkannya. Sampai Tuhan datang. Saudara, yang terpenting adalah kita harus mengerjakan bagian kita di generasi kita. Dan ingatlah, generasi selanjutnya akan dipercayakan Tuhan untuk melanjutkan pekerjaan itu. Saudara, di mana generasi kita berada, disitulah kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya untuk mengerjakan bagian dan panggilan kita. Sehingga, saudara, kita tidak mengecewakan hati Tuhan. Mari, saudara, kita bergiat, berjerih lelah di dalam pekerjaan Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan tidak pernah sia-sia. Yang kedua, saudara, keberhasilan bagi orang percaya itu bukan kepada fasilitas yang dia terima, melainkan kepada ketaatan sepenuhnya kepada firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca, ini adalah bagian di mana Daud itu memerintahkan Salomo membangun rumah Tuhan. Pada saat yang sama, Daud juga menyerahkan seluruh perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan oleh Salomo. Tetapi saudara perhatikan, nasihat daripada Raja Daud. Raja Daud tidak berkata, inilah seluruh perlengkapan yang sudah aku siapkan dan engkau pasti berhasil. Karena semua sudah lengkap, engkau tinggal membangunnya. Saudara, tidak demikian. Ternyata keberhasilan itu bukan berdasarkan fasilitas yang disediakan Raja Daud. Tapi Raja Daud mengingatkan Salomo bahwa keberhasilan dia itu adalah bergantung apakah dia mau melakukan firman Allah. Apakah dia takut akan Tuhan? Saudara, takut akan Tuhan itu permulaan daripada hikmat. Itulah yang Raja Daud katakan, hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Saudara dikasih oleh Tuhan, bukankah membangun rumah Tuhan pada dasarnya, pada hakikatnya adalah umat Tuhan mau taat kepada Tuhan. Saudara, demikian juga dengan kita. Bukankah pekerjaan Tuhan, pelayanan yang kita lakukan adalah ekspresi kita mau taat kepada Tuhan. Di situ saudara-saudara seringkali ada kontradiksi di dalam kita melayani Tuhan. Ada orang Kristen rajin melayani Tuhan tapi tidak pernah membaca Alkitab. Ada orang Kristen rajin melayani Tuhan tapi tidak terlalu taat kepada firman Allah. Sehingga antara kata melayani Tuhan dan kehidupan sesungguhnya itu berkontradiksi. Saudara, orang percaya yang melayani Tuhan tapi tidak taat kepada apa yang Tuhan inginkan, dia tidak berhasil di dalam pelayanannya. Itu yang firman Tuhan katakan. Jikalau engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel, maka engkau akan berhasil. Oleh karena itu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan tawar hati. Saudara, mari kita evaluasi diri kita. Apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang melayani Tuhan dengan ketaatan penuh kepada firman Allah? Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biar Tuhan memberkati, menolong kami melaluinya kami bercermin, sehingga kami mengenal siapa diri kami. Dan kami mau bertobat dari kesalahan dan dosa kami. Dan kami hidup bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.